Sebelum kita mulai pelajarannya, jangan lupa subscribe, like, dan komennya agar Bapak Ibu Guru dapat bersemangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi tentang fotosintesis. Materi ini disampaikan oleh Musyawarah Guru Mata Pelajaran IPA Kabupaten Jepara. Adapun tujuan pembelajaran fotosintesis ini adalah untuk menjelaskan pengertian dan menganalisis proses fotosintesis. Fotosintesis adalah proses penggunaan energi matahari untuk menghasilkan gula atau dikenal dengan karbohidrat, di mana organisme yang melakukan fotosintesis ini adalah tumbuhan, sekelompok bakteri, atau sekelompok protista. Konversi energi matahari menjadi energi kimia oleh organisme fotosintetik terjadi karena kerja pigmen hijau yang disebut dengan klorofil. Proses fotosintesis menggunakan air dan membebaskan oksigen yang dibutuhkan oleh organisme yang hidup di muka bumi. Proses ini membutuhkan sinar matahari, air, garam mineral yang diserap dari dalam tanah, serta gas karbon dioksida. Proses fotosintesis diawali dengan reaksi terang, yaitu pembongkaran H2O atau air oleh sinar matahari, kemudian bereaksi dengan karbon dioksida sehingga menghasilkan glukosa atau karbohidrat dan oksigen. Marilah kita berlatih bersama-sama mengetahui struktur anatomi daun pada gambar yang telah disampaikan. Nomor 1, ini merupakan jaringan yang berfungsi untuk melindungi organ yang ada di dalamnya, merupakan jaringan. Nomor 2, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, merupakan jaringan. Nomor 3 adalah jaringan yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis dan mineral. Sedangkan nomor 4, jaringan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan karbon dioksida, merupakan jaringan. Sedangkan yang terakhir nomor 5 berfungsi sebagai tempat keluar masuknya gas, merupakan fungsi dari jaringan. Ini merupakan skema kloroplas, di mana kloroplas ini terdapat pada jaringan palisade yang terdapat pada organ daun. Ibarat kata sebuah restoran, kloroplas ini merupakan dapurnya, yaitu tempat proses berlangsungnya fotosintesis. Pada dasarnya, rangkaian fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Perbedaan antara reaksi gelap dan reaksi terang kami sajikan dalam satu tabel berikut ini. Yang pertama adalah reaksi terang, berlangsung di dalam kloroplas, tepatnya pada bagian grana. Dia membutuhkan cahaya dan air, yang nantinya cahaya dan air ini akan dipecah menjadi oksigen atau yang dikenal dengan reaksi fotolisis, sehingga
reaksi terang ini menghasilkan ATP, NADPH, serta oksigen. Reaksi yang kedua dikenal dengan yang namanya reaksi gelap. Reaksi ini berlangsung di dalam stroma. Dia membutuhkan karbon dioksida, ATP, dan NADPH yang dihasilkan dari reaksi terang, sehingga menghasilkan glukosa. Reaksi fotosintesis dipengaruhi oleh beberapa hal, di antaranya adalah intensitas cahaya, konsentrasi karbon dioksida, suhu, kadar air, kadar fotosintat atau hasil fotosintesis, tahap pertumbuhan, dan klorofil. Berikut ini adalah beberapa ilmuwan yang berhasil membuktikan fotosintesis ini berlangsung dengan beberapa tahapan. Yang pertama adalah Ingenhousz. Ingenhousz ini dia membuktikan fotosintesis ini menghasilkan oksigen dengan menggunakan bahan hidrila yang dimasukkan ke dalam air, kemudian diberi corong terbalik, kemudian diberi sinar atau cahaya, sehingga dia menghasilkan gelembung-gelembung udara di dalam air. Oleh karenanya, gelembung ini diyakini sebagai hasil reaksi fotosintesis. Yang kedua, ada percobaan Sachs, di mana Sachs membuktikan bahwasanya fotosintesis menghasilkan amilum atau karbohidrat, di mana dia menggunakan beberapa tahapan penelitian. Bahan yang dia gunakan adalah daun, kemudian ada kertas timah, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada Engelmann. Dia membuktikan bahwasanya fotosintesis menghasilkan oksigen. Bahan yang digunakan olehnya adalah spirogyra. Nah, setelah kalian mendengarkan penjelasan tentang fotosintesis, mari kita berlatih kuis. Selamat mengerjakan. Soal selanjutnya nomor 6 sampai dengan 10.